Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang motion twin. Ya, seperti biasa kita buka flashnya, lalu fit in window. Motion twin adalah salah satu dari tiga teknik animasi yang ada pada Adobe Flash, khususnya versi CS6 ini. Nah, saya akan membuat sebuah animasi ya, sebuah perubahan. Contoh saya akan import, bola ya. Oke, kita import dulu ya. Nah, saya akan membuat animasi bola ini dengan menggunakan motion twin. Nah, perlu diketahui ya, motion twin berbeda dengan shape twin dan classic twin. Nah, motion twin ini kita bisa menganimasikannya jika objeknya sudah kita rubah ke dalam simbol ya. Nah, berarti bola ini kita akan rubah dulu sebelum kita animasikan, kita akan rubah dulu menjadi simbol ya. Seperti biasa, convert to simbol, lalu movie clip ya. Lalu saya kasih nama bola, boleh kita tambah inisial ya, MC, movie clip, MC bola. Oke. Nah, setelah kita rubah menjadi movie clip, maka baru kita akan buat animasi motion twin. Nah, saya akan membuat sebuah animasi dari pergerakan bola ya, pergerakan bola yang berputar, eee, ya seperti berputar dan melengkung gitu ya. Nah, pertama saya akan menentukan dulu keyframe-nya, ya kira-kira saya ambil saja di 60 frame ya. Nah, ini kita kalau bedanya dengan, classic twin ataupun shape twin, itu kita harus ada keyframe barunya gitu ya, menggunakan F6. Nah, kalau motion twin itu kita cukup menggunakan F5 saja, jadi memperpanjang keyframe-nya. Nah, lalu setelah kita gunakan itu, nanti akan kita buat animasinya setelah dirubah ke dalam motion twin. Nah, terserah kita klik di area antara frame 1 sampai 60 ya. Misalnya di sini secara random saya klik, lalu kita klik kanan, akan muncul ya, eee, yang warna hitam, create motion twin, dan warna abu-abu itu create shape twin. Artinya tidak bisa, digunakan shape twin ini. Nah, kalau classic twin bisa. Nah, sekarang kita klik motion twin, maka di bar layar ini akan berubah menjadi warna biru. Nah, sekarang saya tentukan playhead, ini namanya playhead ya. Playhead ini saya pindahkan ke frame terakhir ya. Karena dia ini frame pertama, posisi bola di sini. Nah, saya akan menentukan frame terakhirnya. Jadi nanti tinggal saya tarik ya, posisikan dulu di frame terakhir, lalu kita tarik saja bebas ya, mungkin ke sini. Ini frame terakhir. Nah, ini sudah jadi ya motion twin ya. Nah, cuma bukan gerakan ini yang ingin saya buat ya. Jadi seolah-olah nanti saya buat ini dari jauh, lalu dia bergerak memutar gitu ya, melengkung melengkung sambil bolanya berputar. Nah, oke, ini saya kecilkan karena dia dari jauh ya, berarti efeknya kita kecilkan si bolanya ya, mungkin cukup ya dari sini. Lalu, di sini saya besarkan ya.
perlu diperhatikan. Nah ini ya, jadi ketika sampai di sini besar, jadi seolah-olah dari jauh menjadi dekat ya. Mungkin perlu saya tambahkan lagi. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, lalu kita akan membuat lengkungan karena dia bolanya melengkung ya. Mungkin ditendang, set, kena angin dan sebagainya. Dia sambil berputar melengkung, jadi saya akan tarik ya. Kita edit dengan menggunakan selection tool ya. Bisa juga posisi tadi seperti ini, kita tinggal tekan V aja. Nah, dia langsung ke selection tool ya. Nah, ini selection tool ini kan kalau kita dekatkan kan dia untuk membuat sebuah kurva, kita tinggal klik dan tarik ya. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau saya enter, nah berarti bolanya begini ya. Nah, tapi eh saya mau bolanya juga ikut berputar ya. Jadi bukan bolanya statis, nah, dia ikut berputar. Nah, kita bisa pertama klik dulu di sini ya. Eee, Klik di garisnya, padnya ya, lalu kita bisa rotate, ini terserah mau berapa kali rotasinya selama dari sini ke sini. Saya tentukan saja 2 kali rotasi ya. Nah, jadi kalau 2 kali rotasi, nah seperti ini ya. Nah, itu ya. Ya, jadi saya pikir kalau kita ingin membalik putarannya, tapi saya pikir ini udah pas ya putarannya, putaran bolanya, kita bisa gunakan CCW ya. CW ini counter clockwise sesuai arah jarum jam dia berputar. Kalau CCW counter clockwise. Dia kebalikan dari arah jarum jam ya. Misalnya saya klik ini, maka dia berputarnya terbalik. Nah, gitu ya. Tapi ya saya rasa lebih cocok menggunakan yang CW ya atau clockwise. Nah, itu lebih 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 cocok ya. Nah, lalu ya kalau kita mau satu one times ya, rotate-nya juga boleh ya. Sekarang kita coba putar. Nah, berarti dia pelan, tapi saya lebih suka mungkin dia lebih pasnya itu di one time ya, atau kita coba three time. Nah, gitu ya. Saya rasa yang paling pasnya itu di 2 ya, 2 kali perputarannya. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini kan titiknya sama, artinya dia kecepatannya sama. Nah, kita bisa menggunakan ease ya. Seharusnya tampak dari jauh dia pelan, lalu semakin dekat dia semakin cepat. Maka kita bisa coba coba kita tes dengan menggunakan ease out. Nah, ini kebalik ya, berarti semakin dekat semakin lambat. Nah, seharusnya dia kita gunakan ease in. Nah, karena awalnya lama gitu karena jauh ya, lalu semakin dekat dia semakin cepat ya. Sekarang kita coba control enter. Nah, gitu ya. Nah, ini lebih lebih realistis gitu ya, lebih cocok kalau kita akan membuat sebuah bola yang ditendang lalu mungkin dia memantul, mungkin kena tiang ya, bisa juga. Nah, karena kena tiang dia langsung membelok gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya ya. Jadi ini menggunakan motion twin ya, sangat mudah bukan? Baik, kita akan melanjutkan berikutnya dengan bagaimana cara menggunakan motion pad ya. Nah, sebenarnya ini juga masuk dalam motion twin, lalu ini motion pad. Jadi si padnya ini bisa kita edit ya. Nah, bisa kita bisa kita kendalikan padnya. Nah, ini ya.
bisa kita edit di pad-nya ya, bisa kita tarik gitu ya, bisa kita kecilkan ya. Nah, ini motion pad ya. Jadi selain motion twin juga ada motion pad. Pad itu untuk mengkondisikan, gerakan objek ya. Nah, seperti itu. Jadi karena kita pengen melengkung, awalnya kan kita buat gerakan dia lurus saja. Nah, ini juga yang membedakan antara motion twin dan classic twin. Nah, classic twin itu tidak bisa berputar seperti ini. Baik, kita akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Saya pikir sederhana sekali ya tentang motion twin ini.